kembali pada kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Dan siap untuk melanjutkan mengikuti matsama? Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Apa saja yang termasuk? Ini bahan-bahan yang sering disalahgunakan. Ada ganja, heroin, kokain, opium, morfin, sabu-sabu, dan ekstasi. Di antara bahan-bahan ini yang disalahgunakan, ada yang berbentuk padat, tetapi ada juga yang berbentuk cairan. Contoh dalam bentuk cairan seperti morfin yang bisa digunakan sebagai obat bius. Kemudian dalam bentuk padat itu ada ekstasi, ada sabu-sabu. Sedangkan ganja ini yang dipakai adalah daunnya. Hal ini sesuai, lihat di sini, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Kenapa pada masa ta'aruf siswa ini ada materi tentang penyalahgunaan narkoba? Narkoba itu seperti sisi mata uang. Di satu sisi dia memiliki manfaat, tetapi di sisi yang lain bisa membuat rusak. Dari segi manfaat, narkoba itu bisa digunakan sebagai obat bius ketika operasi. Ketika terjadi pada Perang Dunia Pertama, saat itu belum ditemukan obat bius yang bagus untuk mengurangi rasa sakit, maka setiap tentara yang terluka itu disuntik dengan morfin. Di sini manfaatnya. Bagi orang-orang yang mengalami depresi atau mereka yang mengalami stres akan diberikan obat-obat penenang. Tetapi ini yang disalahgunakan. Dari segi mudarat, maka narkoba itu bisa merusak fisik kita. Mulai dari kerusakan otak, mata, jantung, paru-paru, masih banyak lagi. Pada saat ini Indonesia mengalami masa darurat narkoba. Penelitian pada tahun 2019 kurang lebih ada 3,6 juta orang yang mengkonsumsi narkoba. Di kalangan pelajar ada 2,3 juta yang mengkonsumsi narkoba. Dengan demikian, generasi muda jika tidak menghentikan atau mencegah penyalahgunaan narkoba, maka negara akan menjadi rusak. Kenapa? Karena kaum pelajar adalah generasi penerus bangsa. Pengen tahu kelanjutan dari materi ini, penyalahgunaan narkoba? Kita ikuti yang berikut. Materi penyalahgunaan narkoba. Narkoba bisa memiliki dua fungsi. Dari segi manfaat, merupakan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang berikutnya bisa digunakan sebagai obat bius untuk operasi. Jika disalahgunakan, maka narkoba akan merugikan pemakai secara fisik dan secara psikis. Hal ini akan menyebabkan ketergantungan atau adiktif. Bagi pelakunya akan dikenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
Hasil penelitian BNN dan Universitas Indonesia, jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia kurang lebih 3,6 juta. Itu merupakan survei pada tanggal 5 Desember 2019. 50% dari penyalahguna narkoba adalah narkoba suntik. Yang meninggal dunia setiap tahun 15.000 orang. Itu sama dengan 41 orang setiap hari meninggal dunia karena narkoba. Survei BNN pada bulan Juni 2019, 2,3 juta pelajar mengkonsumsi narkoba. Kerugian ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba setiap tahun kurang lebih 23,6 triliun rupiah. Apa itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis atau semi sintetis, dapat merubah kesadaran, mengurangi rasa nyeri, dan dapat timbul ketergantungan. Contoh, ganja, heroin, kokain, opium, morfin, sabu-sabu, dan ekstasi. Nah, ini adalah contoh tanaman ganja atau marijuana. Ini adalah ladang opium atau nama latinnya adalah Papaver somniferum yang diambil sebagai bahan pembuat heroin, bahan baku membuat heroin. Ini contoh biji ganja. Ini adalah daun ganja atau disebut dengan kanabis atau daun kanabis. Ini heroin atau putol. Heroin atau putol yang dicairkan, kemudian ada yang disuntikkan ke dalam tubuh, ada juga yang dihisap. Ini sabu-sabu dengan alat yang disebut dengan bong. Ini contoh amfetamin, ada ekstasi, inek, nama lainnya juga ada CC, kancing, fantasi, pills. Nah, ini contoh sabu-sabu dan ekstasi. Jadi narkoba dalam bentuk padat. Apa itu psikotropika? Psikotropika merupakan zat atau obat alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Yang sering disalahgunakan adalah pil Lexotan, double L atau pil koplo, dan rohypnol. Sedangkan bahan adiktif adalah bahan yang dapat menimbulkan ketergantungan, antara lain alkohol, minum-minuman keras, kafein dari kopi, nikotin dari rokok, kemudian ada thinner, bensin, spiritus yang merupakan zat yang mudah menguap. Hal ini ketentuannya diatur oleh perda masing-masing daerah. Ini contoh dari bahaya adiktif merokok, nikotinnya, kemudian alkohol, minuman keras. Nah, berikut ini adalah bagaimana narkoba itu diselundupkan. Pada tayangan ini, narkoba tersebut diselundupkan dengan cara ditelan, dimasukkan ke dalam plastik, kemudian plastiknya ditelan. Jadi diselundupkan di dalam perut
orang tersebut. Berikutnya, heroin yang ditempel di tubuh dengan menggunakan plastik atau biasanya disebut dengan body wrapping. Ada yang ditaruh di selangkangan, ditaruh di pinggang. Ini cara penyelundupan heroin. Berikutnya, heroin dalam patung kualam. Nah, kalau ini adalah ekstasi dimasukkan dalam shower. Ekstasi itu berupa narkoba padat yang berbentuk pil. Pada contoh ini adalah penyelundupan kokain di dalam papan selancar yang biasa dipakai untuk surfing. Nah, ini adalah temuan dari Polri, daun ganja yang disembunyikan di bawah tumpukan buah pisang sehingga mengelabui petugas, tetapi akhirnya bisa ditangkap. Berikutnya adalah sabu yang disamarkan dalam kantong makanan. Ada juga sabu yang disamarkan dalam agar-agar di dalam kulkas. Nah, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor lainnya. Dari faktor individu, karena dia ingin mencoba-coba, mempunyai kepribadian yang lemah, menghilangkan stres, mengikuti tren atau mode, ingin diterima di kelompok, tidak percaya diri, dan untuk bersenang-senang. Sedangkan dari faktor lingkungan, karena dia tinggal di daerah peredaran narkoba, sekolah di lingkungan rawan narkoba, bergaul dengan pemakai, dorongan kelompok sebaya, keluarga kurang harmonis, kurang perhatian orang tua, dan bujukan dari teman. Sedangkan faktor pendukung lain, kurang mendapat bekal agama, mudahnya mendapatkan narkoba, seringnya ke tempat dugem atau dunia gemerlap, bisa juga tempat diskotik. Ini contoh tempat transaksi serta peredaran narkoba ada di tempat pesta, diskotik, serta hiburan malam. Berikutnya, apa dampak buruk penyalahgunaan narkoba? Dampak buruk penyalahgunaan narkoba dari aspek fisik, dari aspek sosial, dari aspek strategis. Dari aspek fisik, badan sakit-sakitan, mudah tertular HIV AIDS, seks bebas, ganti-ganti pasangan, rela menjual diri, menimbulkan ketergantungan, kemudian overdosis, dan mati. Aspek sosial, narkoba menjadi ancaman bagi keluarga, ancaman bagi masyarakat lingkungannya, sering melakukan kriminal, menimbulkan kecelakaan lalu lintas, korupsi, atau mencuri. Sedangkan aspek strategis merusak moral dan patriotisme atau cinta tanah air, mengancam ketahanan nasional, dan bisa menyebabkan runtuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Narkoba itu bisa merusak otak, mulut, gigi, jantung, ginjal, sumsum tulang belakang, kemudian mata, tenggorokan, paru-paru, menyebabkan kanker payudara, kemudian merusak pembuluh darah, hati, saluran pencernaan, serta organ reproduksi. Dengan banyaknya organ tubuh yang
rusak diakibatkan dari mengkonsumsi narkoba, maka kita sebagai generasi muda jauhi narkoba, jauhi dan jangan mengkonsumsinya. Korban narkoba yang sudah terinfeksi HIV/AIDS juga badannya menjadi kurus, kering. Berikutnya adalah ancaman hukuman. Ancaman hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 itu bisa berupa penjara minimal 4 tahun dan denda maksimal bisa mencapai 8 miliar. Pada undang-undang tersebut diatur bagaimana hukuman bagi pengguna atau pemilik, pengedar, serta yang memproduksi. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, bagi pengguna dan pemilik minimal 5 tahun di penjara, denda maksimal 750 juta. Nah, sekarang bagaimana peran Anda sebagai seorang pelajar? Apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba? Kita tidak boleh kalah melawan narkoba. Sekali lagi, sebagai pelajar, jauhi narkoba, jangan sekali-kali mendekatinya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Nah, demikianlah paparan singkat tentang penyalahgunaan narkoba. Sebagai generasi Muslim, sebagai generasi penerus bangsa, sudah semestinya dan seharusnya kita menjauhi narkoba. Jangan sekali-kali menggunakannya. Masa depan negara ada di pundak kalian sebagai seorang pelajar. Sekian materi pada hari ini tentang penyalahgunaan narkoba, dan semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih.